Sabtu merupakan salah satu hari weekend yang seharusnya digunakan untuk beristirahat atau healing sejenak bagi seorang mahasiswa dalam dunia persahabatannya. Namun, itu tidak berarti bagi sekelompok mahasiswa yang saat ini sedang bekerja kelompok di salah satu gazebo hotspot yang merupakan spot ternyaman di kampus jurusan Kesehatan Lingkungan Surabaya. Di sana, sudah ada satu anggota yang sudah datang dengan tepat waktu. Panggil saja si ambis ketua kelompok, yaitu Yusron. Sampainya di sana, Yusron heran karena belum ada temannya yang datang. Alhasil, Yusron membuka grupnya dan mulai menelpon satu persatu. Pertama, yang dia telepon adalah si responsif grup, Yola. Dan ternyata Yola masih ada urusan sedikit di kampus. Oke, Yola tentu masih ada kabar. Lanjut menghubungi yang kedua, si super duper sibuk, Permana. Dan ternyata Permana masih mengurusi perihal rapat acaranya yang sebentar lagi pelaksanaannya dilakukan. Lanjut untuk menghubungi yang ketiga, Kang Ghosting, Fiska. Alhasil ponselnya masih saja memanggil. Yusron pun memutuskan untuk menelpon dengan menggunakan nomor biasa. Dan Fiska pun mengangkatnya dan mengatakan dia baru saja bangun tidur. Sambil menunggu teman-teman yang lain belum datang, saking ambisnya, Yusron pun mulai membuat cover, mulai mencari topik untuk latar belakang dan pembahasan mereka, meskipun mereka belum membaginya. Saat melakukan riset, Yusron terdistract dengan isu lingkungan yang muncul di laman Google-nya, yaitu tentang mirisnya kasus penumpukan sampah plastik di Indonesia. Yusron pun asik melihat-lihat video tentang tingginya data tumpukan sampah di Indonesia. Saking asiknya, Yusron pun dikagetkan dengan kehadiran teman yang selalu ada. Dan si ketua kelompok pun akhirnya kaget. Seru banget kayaknya kamu, Yus, sampai fokusnya gak kemana-mana. Lihat apaan sih emang? Ini tadi pas lagi cari bahan buat makalah kita, terus lewat kabar berita tentang peningkatan sampah plastik yang lagi tinggi-tingginya. Ya udah kalau gitu coba kamu bantu cari bahan referensi dong biar cepat selesai. Bener juga ya katamu, Yus. Ya sudah, aku bantu cari referensi ya. Tapi lihat HP aku aja ya. Setelah itu, datanglah teman-teman kelompok lainnya, yaitu Yola, Fiska, dan Permana. Cie, yang berduaan. Apaan sih kalian? Mending kita langsung ngerjain aja deh. Akhirnya, Fiska memutuskan untuk membeli air minum dan beberapa makanan ringan. Setelah itu, Fiska dan Permana mulai menuju ke kampus. Tapi saat di perjalanan menuju pulang, kantong plastiknya berlubang dan minumannya tergelinding semua hingga salah satu minuman tersebut menuju kaki salah seorang yang bernama Anifa. Kemudian Anifa mengambil botol tersebut dan melihat ke arah Fiska yang ternyata mempunyai masalah pada kantong plastiknya yang sedang berlubang. Anifa mulai menghampiri Fiska dan bertanya, "Terus kamu baunya gimana?" Gak tahu, tapi mungkin aku bisa balik ke tokonya untuk beli plastik lagi. Gini, kamu pakai tote bag aku aja. Emang tidak apa-apa? Gak apa-apa, masukin aja. Tote bagnya lebih kuat ya daripada plastik, lebih praktis juga dan ramah lingkungan. Iya, sebenarnya itu bagus pakai tote bag sih daripada pakai plastik. Dan sebelumnya kan juga ditanyain tuh mau pakai plastik apa enggaknya gitu. Iya, tadi udah ditanyain sama mbaknya. Cuman aku tuh lebih milih kantong plastik karena harganya lebih murah. Sebenarnya sih salah kita juga. Dari pihak toko itu udah mau menjalankan sistem tanpa plastik. Kita sebagai anak muda itu kurang sadar dalam menerapkannya sih.
Next time untuk besoknya aku bakalan pakai tote bag, lebih praktis juga sih dan ramah lingkungan. Dan tidak terlalu buang-buang uang, lebih serta kekinian. Iya, kalau gitu aku mau pergi dulu ya. Ya, makasih. Sama-sama. Sampainya Fiska dan Permana di gazebo hotspot, Fiska terngiang perkataan Anifa yang mengatakan bahwa menggunakan tote bag lebih ramah lingkungan dan lebih keren seperti opa-opa di dalam film drama Korea. Setelah itu, mereka mulai minum, makan, dan tetap jaga jarak, menggunakan masker, hingga bercanda sekali. Sampai akhirnya, tugas pembagian mereka pun telah selesai. Karena si Yusron bagian yang menggabungkan, si Safa bagian yang membantu merapikan dan menata, mereka berdua pun belum selesai. Sedangkan si Permana sudah mulai dicariin hingga ditelepon oleh forumnya. Nah, si Fiska dan Yola, karena tugas mereka sudah selesai, mereka menunggu Yusron dan Safa dengan membuat video reels di Instagram dan mencari tempat view yang cocok dengan angle matahari yang bagus. Sampai akhirnya tugas mereka pun telah selesai. Yusron masih terfikir akan kesimpulan dan saran yang tadi ia buat tentang betapa pentingnya perubahan lingkungan yang dipelopori oleh kalangan muda. Hingga akhirnya salah satu di antara mereka berpamitan dan pulang, kelompok mereka pun didatangi oleh kakak tingkat yang sedang membagikan tumbler dan tepak makan yang bernama Laili. Dan Laili pun menanyakan, Hei, ini sampah plastik kamu ya? Ya kak, ada apa emangnya? Kenapa kamu buang sembarangan? Ya, Negara kita ini sudah darurat sampah, jadi jangan sampai kita yang darurat sikap. Kurangi sampah plastik ya. Nih, bentar ya. Karena aku lagi ada acara bagi-bagi tumbler, sekalian aja aku kasih ke kalian. Nah, kita sebagai anak kesehatan lingkungan harus bisa mengurangi penggunaan sampah plastik. Kita harus bisa menjadikan negara kita lebih baik lagi ya. Oke, duluan ya. makasih. Ini bukan tentang aku, kau, atau dia. Kita semua adalah saksi bisu akan sampah plastik yang ada di sekitar kita. maka dari itu kita perlu mencegahnya dengan melakukan tindakan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan kegiatan untuk mengurangi sampah dan barang yang berpotensial menjadi sampah. Reuse menggunakan barang lebih dari satu kali dengan fungsi yang sama untuk fungsi lainnya. Recycle merupakan upaya untuk mengurangi sampah plastik dengan cara mengubah barang yang tidak berguna atau sampah menjadi barang yang memiliki nilai guna. Satu tindakan kecil bagi kita akan berdampak besar bagi lingkungan kita. Jadi kalau bukan kita, Siapa lagi?